mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri itu tidak perlu harus senang ya. Sakit juga kita harus cintai. Ya. Halo Sobat Polkesku, selamat datang di podcast Polkesku. Saya Dinda Kai. Saya David Ndolu Eo. Dan hari ini kita akan ngobrol atau sharing session tentang topik yang sangat penting dan dekat dengan betul kita. Sekali. Terutama dengan kehidupan kita sebagai seorang mahasiswa. Dan narasumber kita kali ini juga tidak kalah keren ya Kak David. Bersama kami itu sudah hadir narasumber yang gitu luar biasa. Ada Ibu Maria Fatimah Sagawea, SPSI MM selaku penanggung jawab layanan konseling Poltekkes Kemenkes Kupang. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Apa kabarnya pagi. Ibu? Baik. Terima kasih Ibu. Nah, teman-teman semuanya, langsung saja kita lanjut pada sharing session kita kali ini dengan tema Mind and Math. Ya, betul sekali. Nah, Ibu, sesuai tema kita hari ini Mind and Math itu apa bisa Ibu berikan pandangan Ibu tentang apa itu kesehatan mental dan mengapa kesehatan mental itu sangat penting untuk kita sebagai mahasiswa di lingkungan kampus, Ibu? Oke, terima kasih. Ya, kesehatan mental, kita berbicara kesehatan mental. Kesehatan mental ini isu yang sedang ramai dibahas ya. Sekali, Ibu. Kita berbicara sehat mental. Sehat itu secara keseluruhan, baik itu sehat secara fisik dan sehat secara emosional. Yang terlihat, oh ya dia fisiknya bagus, ya kita belum tahu ini emosional hari ini kondisinya seperti apa. Jadi sehat mental itu sehat kita secara fisik, secara emosional dan sosial dimanapun kita berada. Jadi ada aspek yang mempengaruhinya, ada aspek biologi, ada aspek emosional, ada aspek sosial. Sosial itu kultural di mana kita berada. Jadi itu sangat mempengaruhi kesehatan mental kita sebagai seorang individu, sebagai mahasiswa. Ketika kalian datang ke kampus, kalau datang dengan kondisi lapar, terus tekanan misalnya ada kuliah, itu akan sangat mempengaruhi kondisi kalian di dalam sepanjang hari. Misalnya ketika presentasi menjadi tidak fokus, ya kan? Atau menjadi apa? Sekarang ini yang lagi banyak isu itu apa? Kecemasan, depresi, stres, ya. Apalagi di NTT ini banyak, beberapa bulan terakhir ini kita banyak mendengarkan kasus bunuh diri. Itu sebenarnya ini di Poltekkes Kupang ini ada yang layanan konseling. Itu adalah menjadi salah satu wadah untuk kita bisa bercerita. Mari kita bercerita. Kesehatan mental kita semua nih punya masalah, tidak ada orang tidak punya masalah. Ya. Jadi yang paling pertama, mari kita mau terbuka, mau bercerita. Kita harus sehat secara fisik, secara mental. Apalagi kita sebagai kalian ini adalah calon tenaga kesehatan masa depan. Ya, harus sehat semua, sehat mental. Sehat mental itu dari fisik, emosional, sosial, semuanya harus dalam kondisi yang sehat. Okay. Terima kasih Ibu. Iya baik, jadi teman-teman Sobat Polkesku semuanya tadi sudah dijelaskan nih bahwa sehat dari berbagai versi kita masing-masing. Ingat bahwa setiap orang itu punya masalah, temukan teman cerita kamu yang aman dan tepat. Nah Ibu, kalau dari penjelasan Ibu tadi nih, kita mau tanya lanjut nih. Dari pengalaman atau pengamatan Ibu, apakah seperti tugas akademik kemudian praktikum itu bisa berdampak langsung kepada kesehatan mental mahasiswa? Kalau itu menurut saya tidak berdampak langsung. Tergantung pada saat mana ketika kalian menerima tugas. Mungkin ketika dia menerima tugas dia lagi dalam kondisi yang sedang punya masalah. Karena punya masalah dengan keluarga. Ditambah lagi saat itu dia harus menerima tugas yang misalnya deadline-nya harus hari ini atau harus minggu depan. Itu akan mempengaruhi dia fisiknya, itu kondisi fisiknya dia sudah stres ya. Ketika dia stres itu apa yang dia harus lakukan ya. Jadi secara tidak langsung itu sebenarnya itu berpengaruh tapi tidak banyak. Tergantung saat itu kita menerima tugas akademik itu
yang seperti apa. Jadi jangan langsung bilang ketika dikasih makalah, oh ya saya langsung ini kena mental health kayaknya, saya langsung stres. Tidak, itu stres itu normal. Setiap orang itu mengalami stres. Ketika apalagi materi yang belum pernah dia terima, ya itu pasti dia akan, ini saya harus cari di mana, cari jurnal yang mana, jurnal itu apa lagi, saya harus seperti apa, ya kan? Jadi belum lagi kalau dosennya jurnalnya harus seperti ini, ada tingkatan jurnalnya harus yang lebih Scopus atau apa, itu yang seperti apa. Mungkin kalau di semester 1 itu kan baru pengenalan awal ya. Kalau sudah semester semakin 2, 3 ya sudah terbiasa dengan itu. Jadi itu tidak berpengaruh langsung ya di dalam akademik itu. Itu tidak langsung menjadi satu masalah yang harus kalian, aduh ini bagaimana. Oke, stres itu biasa, tapi itu ketika kalian mampu memanagenya dengan baik, itu tidak menjadi sumber stres, tapi itu menjadi, oh saya harus bikin apa, harus bisa mencari jalan keluar. Sehingga akademik ini tidak menjadi IP-nya turun ya. Apalagi kalau punya masalah ya. Kalau punya masalah dengan keluarga, apalagi hubungan pacaran dan sebagainya, ya pertemanan, lingkungan sosial kalian, ya itu faktor-faktor yang juga turut berpengaruh kepada akademik. Jadi bukan saja akademik itu sendiri yang tapi ada faktor lain yang mempengaruhi sehingga nilai kalian IP semester ini turun. Ya, itu banyak faktor. Tidak hanya akademik sendiri, tetapi faktor lain itu turut berpengaruh di dalam proses, misalnya IPK tadi ya, IPK yang tiba-tiba dari yang 3 turun menjadi 1, ya itu banyak faktor, bukan hanya akademik, tetapi banyak faktor yang mempengaruhi. Secara akademik mungkin itu salah satu, ya mungkin kuliah di kesehatan tapi tidak sesuai dengan minat yang diinginkan, itu juga bisa menjadi salah satu sumber stres. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Kemudian sekarang ini kita Gen Z ini lagi sedang marak-maraknya bahas tentang mental health issue. Kemudian ada salah satu istilah nih namanya quarter life crisis atau perasaan bingung, kemudian khawatir, biasanya tuh dialami dari umur 18 sampai dengan 30 tahun. Nah itu tuh bagaimana nih peran pelayanan penanggung jawab pelayanan konseling yaitu Ibu sendiri untuk membantu teman-teman mahasiswa, kakak-kakak yang sedang beralih dari dunia SMA-nya menuju ke perkuliahan. Karena quarter life crisis itu biasanya dialami di usia-usia segitu, Ibu. Oke, ini Gen Z ini ya. Mental isu ini muncul di zaman Gen Z ini. Kenapa? Orang dulu pasti selalu bilang, kita dulu ditekan oleh dosen, kita biasa saja. Ya, tapi ini adalah perkembangan zaman yang terus-menerus berubah. Di mana Gen Z ini hidup di zaman yang sudah teknologinya sudah mulai canggih. Ya, kalian itu dari kecil sudah mengenal yang namanya handphone. Sudah tahu, oh iya ini mau cari informasi tentang ini misalnya di Google ada semua. Ya, jadi kalian itu hidup di zaman teknologi yang semakin canggih. Jadi teknologi semakin canggih. Kami dulu mungkin tidak mengenal yang generasi sebelumnya tidak mengenal yang Instagram. Mungkin sekarang kalau makin Instagram juga masih bingung-bingung. Tapi kalian setiap hari harus update nih status di Instagram. Ya, salah satu yang mempengaruhi itu adalah media sosial. Ya, krisis hidup itu yang ketika kita berbicara di media sosial, mulai dari WhatsApp, mulai dari Instagram, TikTok dan sebagainya, aplikasi yang lain yang saya tidak terlalu itu sangat berpengaruh. Misalnya di sebelah, hari ini dia Instagram di mana, kamu melihat, dia itu akan mempengaruhi. Senang ya, dia hari ini kesini, sedangkan saya hanya begini-begini saja. Saya hanya setiap hari merenungi nasib, pulang kuliah, habis itu bantu orang tua. Itu sangat berpengaruh karena kalian hidup di zaman ini yang semuanya dari awal dengan teknologi. Kalian mencari informasi semuanya dari teknologi. Ya kan? WhatsApp. Ketika ada yang membuat status atau story begini, padahal bukan ditujukan ke kalian, tetapi mungkin 10 menit yang lalu atau 20 menit yang lalu Anda bertemu dengan dia, dan mungkin di dalam percakapan bagi dia itu biasa dan dia menulis, jangan sampai ini dia menulis tentang saya. Ada perasaan-perasaan makanya cemas itu sering muncul itu karena kita media sosial Instagram, TikTok, ya. Siapa di sini yang tidak tahu TikTok? Semua berlomba-lomba ingin menunjukkan apa yang saya bisa, ya.
Jadi itu kuartalnya krisisnya itu di situ. Iya. Jadi bagaimana kita mau diakui oleh orang, mau di ini, tetapi kita tidak balance lah. Bagaimana saya ini hidup seharusnya, ya. Tidak perlu saya harus jadi seperti ini, tapi bagaimana saya berkembang untuk diri saya, itu yang paling penting. Jadi Gen Z itu teknologi itu yang sangat berpengaruh. Jadi ketika dalam sesi konseling, layanan konseling, saya selalu menyampaikan kepada adik-adik, kalau bisa media sosial yang dirasa mengganggu di uninstall untuk beberapa saat, ya. Apalagi misalnya ada kegiatan kampus, silahkan diikuti. Ya, kalau hal-hal yang positif silahkan dinaikkan di media sosial kalian, ya itu untuk ya pengembangan diri kalian atau apa. Tetapi jika misalnya ada satu ya istilahnya satu ngomongin satu ngomongin satu, ya itu di skip. Tidak usah kalian mengambil itu sebagai sudah itu anggap saja pelajaran, berarti saya harus berbenah diri yang baik. Tidak usah terlalu terbawa perasaan, terlalu merasa kecewa, terlalu merasa menjadi orang yang sepertinya saya ini tidak dihargai. Tidak perlu seperti itu. Kita semua ini berharga, ya. Jadi kemajuan teknologi itu tidak bisa diganti, jiwa itu tidak bisa diganti dengan teknologi. Kalian harus jiwa kalian harus terus diperbaharui setiap hari dengan hal-hal yang positif. Jadi sehingga kita tidak mengalami krisis hidup. Jadi ketika dengan orang, HP kalau bisa disimpan dulu. Kita bersosialisasi dengan lingkungan yang di sekitar. Tanya, apa kabar ini hari kau buat apa? Kira-kira cerita dulu teman, ini hari tugas yang ini nih rasanya berat sekali ya. Ada jalan keluar kah? Ada solusinya? Jadi kalau bisa penggunaan teknologi itu mungkin dibatasi. Ya, itu sehingga Gen Z itu memang selama ini memang menjadi perhatian. Kenapa orang selalu bilang Gen Z seperti ini, padahal tidak. Sebenarnya semua itu lagi berproses. Yang sebelumnya dari Gen Z juga sedang berproses kok. Gitu. Baik, Ibu. Nah, Ibu dari yang tadi udah Ibu jelaskan, nah itu menurut Ibu berdasarkan penglihatan Ibu di zaman sekarang, nah itu kira-kira apa faktor utama yang menyebabkan mahasiswa itu sering merasa sedikit-sedikit depresi, sedikit-sedikit mental mereka terganggu. Nah, terus dukungan sosial dan sahabat atau teman itu berpengaruh besar kah atau tidak? Oke. Kenapa kita sering sedikit-sedikit kan kita bisa dengar ya, saya ini hari stres, saya depresi. Depresi sudah tahap yang berbeda lagi ya dari stres. Kalau stres diputuskan pacar 1-2 hari, 3 hari, 4 hari normal ya. Nanti kalau jangan baru putus pacar langsung ketawa. Nah itu berarti ada masalah, berarti tidak terjadi situasi emosional yang mendalam di situ ya. Jadi stres, depresi, kecewa itu wajar. Setiap orang punya. Kita masih manusia, kita masih punya perasaan yang demikian. Asal perasaan-perasaan itu di-manage untuk tidak berlebihan. Ya. Kalau dia sudah masuk ke dalam tahap yang berlebihan, misalnya sudah ada minta maaf, misalnya ada keinginan dari dalam bilang, ayo lompat, mari kita ngobrol. Dan ketika layanan konselor itu akan menyarankan, mari berobat ke psikiater, ada ahlinya di sana, ya. Mari kita berobat ke dokter spesialis kejiwaan atau ke psikolog, mungkin dia butuh cerita yang di layanan konselor tidak bisa, gitu ya. Jadi orang di sekitar suportif itu ya, dukungan sosial itu sangat penting, ya. Di mana dukungan sosial itu dari dalam rumah, ya, lingkungan sekitar. Kalian itu berapa jam berada di kampus, ya. Jadi saling mendukunglah ketika berada di kampus. Ketika teman itu dia sudah misalnya teman ada contoh ada teman yang tidak masuk kampus sampai seminggu, dicari tahu keberadaannya, ya. Selalu mencari tahu kamu di mana, ya. Ada apa yang bisa kami bantu. Jangan ketika teman itu tidak hadir di kampus kalian menceritakan bullying, ya. Bullying itu sangat berbahaya, ya. Bullying itu ketika sudah terjadi bullying, maka orang itu tidak akan ke kampus dan dia menghilang. Sudah pernah ada kasus seperti ini. Jadi ketika ada teman buat sesuatu yang tidak, ditegurlah dia, panggil dia. Tidak boleh seperti itu. Mari kita bicarakan apa masalahmu, ya. Ayo berbagi cerita. Berbagi cerita itu sangat menyenangkan, ya. Jangan berbagi cerita langsung dibilang orang tahu aib saya, tidak. Ya, tapi ketika kita berbagi cerita berarti kita akan mendapatkan sesuatu yang baru, ya. Iya, Ibu. Oke.
dukungan sosial sangat penting, khususnya kalian yang berada di lingkungan kampus sangat penting untuk saling mendukung satu dengan yang lain. Supaya kita maju sebagai lulusan Poltekkes pada saatnya nanti kita bisa memberikan kontribusi di masyarakat itu dengan baik. Kita sehat secara fisik, sehat secara mental juga. Iya. Baik Ibu, jadi karena tadi Ibu sudah menyampaikan tentang juga bimbingan konseling, bagaimana bercerita ketika teman-teman merasa bahwa sudah ada yang mulai terganggu, kayak saya merasa stres, saya merasa gundah gulana. Nah, ingat Polkesku itu punya layanan konseling. Nah, berikutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai bimbingan konseling ini sendiri, Ibu. Nah, bagaimana cara mahasiswa untuk bisa mengakses itu, Ibu? Oke, mahasiswa itu bisa mengakses layanan konseling itu nanti biasanya itu ada link yang sudah dibagikan, link itu kemarin itu dibagikan itu di PJ Kemahasiswaan, ya. Jadi silakan, banyak yang sudah bercerita di situ, ya. Ada link. Nanti mahasiswa juga bisa datang ketika membutuhkan kami, mungkin ya Ibu saya ini tidak mau isi link, saya mau datang ketemu, ya itu ada ruang layanan konseling, silahkan datang, ya itu di direktorat sini, silahkan datang, mari kita bercerita. Nah, layanan konseling itu ada saya sendiri dengan Ibu Santa, Ibu Santa Lucia, ya itu kita berdua berkolaborasi, kita sama-sama mendengar cerita kalian semua, ya. Karena visi Poltekkes ke depan itu lulusan yang unggul, mandiri, berkarakter. Jadi ketika kalian nanti lulusan itu, jadi kita semua sehat semua. Jadi lulusan kita dikenal sebagai lulusan Poltekkes Kupang yang mampu beradaptasi, mampu untuk menghadapi situasi di lapangan, ya. Walaupun nanti ke depannya tekanan itu banyak, tetapi kita tetap sebagai orang profesional kesehatan sesuai dengan bidang keilmuan yang saat ini kalian jalani. Baik Ibu, lalu kalau dari Ibu nih kita mau tanya nih pesan untuk seluruh mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Kupang ataupun mahasiswa lainnya terkait kesehatan mental, bagaimana mereka bisa mendukung kesehatan mental itu sendiri? Oke, pesan saya adik-adik mahasiswa, stres itu normal, asal jangan berlebihan, ya. Jangan stres itu. Misalnya, contoh tugas kuliah, langsung diingat saja, aduh ibu ini, aduh dia seperti ini, bapak ini, tidak seperti itu. Iya, karena jangan terlalu mendengar banyak dari senior, ya. Dengarkan hal-hal yang positif. Harus dibuat skala prioritas untuk kalian, ya. Berapa rata-rata semua orang tuh mengatakan sempurna itu 100%. Ya, itu umumnya 100%. Nah, di dalam 100% itu berapa persen yang bahwa ini positif, ini yang mendukung saya untuk saya bisa lebih berkembang dengan baik, ya. Misalnya 70% mulai dari fisik, dukungan orang tua, dukungan sosial, ya, pertemanan kalian. 30% itu anggaplah itu sebagai ini saya harus bagaimana, ya. Tidak perlu kalian 100%, tetapi sebenarnya kalian mempunyai masalah, ya. Berapa persen itu dari kamu yang bisa kalian berikan, yang bisa kalian kontribusikan untuk kehidupan kalian itu dilakukan dengan hal-hal yang positif, yang baik, yang bisa bermanfaat, ya. Jika ada banyak hal negatif, ya, yang terlalu mengganggu kehidupan kalian, misalnya sering mendapat DM yang tidak jelas, itu harus diabaikan, ya. Atau apalagi ya kalau istilah media sosial saat ini, hate comment, ya, mendapat komen-komen yang negatif. Apakah dia berpengaruh dengan kehidupan Anda? Tidak. Dia hanya berkomentar saja sesuai dengan apa yang dia lihat. Tetapi proses yang Anda jalani, ya Anda sendiri yang tahu. Apakah perlu saya memikirkan hate comment itu? Kan tidak. Ya, seperti itu ya. Jadi supaya kita sehat, bagaimana caranya? Kita berusaha memaksimalkan hidup kita dengan hal-hal yang positif, ya. Mengikuti kegiatan di kampus dengan baik, ya. Jadi ketika ada teman yang belum terlibat, ajak itu bukan dengan bullying, ya, dengan lu nih sudah pernah ikut, contoh seperti itu. Tetapi ajaklah dia, mari sudah kita ikut kegiatan kampus, seru loh. Misalnya hari ini BEM ada promosi, bilang hari ini ada kegiatan misalnya promosi kampus
atau kegiatan voli dan sebagainya, silakan itu diikuti. Semua itu terlibat ya, apalagi Poltekkes kan sering mengadakan event-event kegiatan. Itu harus diikuti. Kenapa? Itu akan memberikan efek yang luar biasa ya. Dan juga sebagai tenaga kesehatan juga, olahraga itu salah satu cara untuk meredakan stres. Jadi ketika ada masalah, lari dulu, jalan dulu, bukan lari dari masalah. Tetapi ketika kita ya kan, bukan lari dari masalah ya, tapi kita berjalan, kita olahraga ya. Sambil kita olahraga tuh pasti kita akan menemukan insight. Oh iya, sebenarnya saya harus seperti ini. Oh iya, sebenarnya saya harus berbuat seperti ini, gitu ya. Ya tidak perlu dipikirkan apa yang disampaikan oleh dosen tadi. Ketika saya menyampaikan presentasi, dosen memberikan komentar ini tidak perlu saya masukkan ke hati. Kenapa? Karena oh ini jadi pembelajaran, ya. Ada yang mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri itu tidak perlu harus senang ya. Sakit juga kita harus cintai, ya. Sakit dan senang itu harus dicintai, ya. Jangan kita hanya mau mencintai diri kita sendiri dengan hal-hal yang senang. Rasa sakit, rasa kecewa perlu dicintai, tapi dia jangan berlebihan. Situasinya disesuaikan. Oh ya, cukup kecewa saya hari ini. Oh cukup rasa sakit hati saya hari ini. Itu seperti itu. Baik Ibu, jadi teman-teman Sobat Polkesku semuanya ingat, cintai dirimu sendiri, cari lingkungan yang aman dan juga ikuti kegiatan kampus yang positif. Itu akan sangat membantu untuk mengelola stres dan juga sadar terkait kesehatan mental. Dan ternyata kita sudah sampai di penghujung sharing session kita kali ini. Terima kasih Ibu untuk kesediaannya hari ini. Untuk narasumber luar biasa kita pada hari ini yaitu Ibu Maria Fatimah Sagawea SCMM. Nah teman-teman, semoga apa yang hari ini Ibu sampaikan dan bagikan, ingat untuk buka linknya lagi supaya kalau teman-teman merasa gundah gulana, silahkan menghubungi layanan konseling Poltekkes Kemenkes Kupang. Nah teman-teman jangan ragu untuk mencari bantuan, karena peduli dengan diri sendiri itu bukan egois tapi perlu diperhatikan. Baik. Dan sekian sharing session kita pada hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam sehat. Sehat selalu. Bye bye.